Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurfakina dengan NIM 244100010, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan manusia sebagai sang makhluk, sedangkan Tuhan sebagai sang Khalik. Adapun beberapa ciri-ciri perbuatan. Yang pertama, karena Allah yang telah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia dari air yang telah ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan rusuk. Baik, yang kedua, karena Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indera kepada manusia seperti penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Nah, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Dan yang ketiga, karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan sarana yang diperlukan sebagai kelangsungan hidup manusia seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan binatang ternak dan lainnya. Baik, yang keempat, karena Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan di daratan dan di lautan. Dalam melaksanakan kewajiban yang diperhatikan oleh Allah, terutama melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Haruslah menjaga kebersihan badan dan pakaian, lahir dan batin dengan penuh keikhlasan. Tentu yang tersebut bersumber dari Al-Quran yang harus dipelajari dan diperhatikan kemurniannya dan pelestarian oleh umat Islam. Dari kesadaran terhadap hal tersebut, lahirlah tingkah laku manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mensucikan Allah dan memujinya, yaitu dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Yang kedua, bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, bertawakal kepada Allah terulang dalam bentuk tunggal sebanyak 9 kali dan bentuk jamak sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga, bentuk sangka kepada Allah bahwa yang datang dari Allah kepada makhluknya hanyalah kebaikan. Yang keempat, beribadahlah hanya kepada Allah, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah artinya meminta sesuatu kepada Sang Pencipta agar apa yang diupayakan atau sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Baik, akhlak terhadap Rasulullah. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana muslim, kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah. Meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak kepadanya. Sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita harus beriman baik kepada Rasulullah. Meskipun demikian, akhlak baik kepada Rasul pada masa sekarang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriah atau jasmania secara langsung sebagaimana para sahabat telah melakukannya. Akhlak kepada Allah diantaranya yaitu ridho dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridho dalam keimanan sehingga membuktikan konsekuensi iman. Baik, mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti dan mentaati Rasul. Mengikuti dan menaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini bisa menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.